warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Padilla Kuprang, NIM 85955476 dari UPBJJ UT Majene dengan dosen pembimbing Bapak Mulyadi SPD MPD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA modul 3 tentang uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak pada makanan. Pertama, kita akan melakukan uji karbohidrat. Alat dan bahan yang digunakan di sini yang pertama ada betadine, ada 1 sendok tepung terigu, 1 iris tahu, 1 sendok margarin, 1 iris kentang, 1 buah biskuit, 1 potong telur rebus yang putih, 1 sendok gula pasir, 1 potong apel, nasi secukupnya, dan 1 iris pisang. Jadi setiap bahan makanan kita akan tetesi betadine 2-3 tetes saja. Kemudian kita akan memperhatikan bahan makanan yang diuji apakah menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu dari warna aslinya menjadi biru tua atau biru keunguan dan biru kehitaman. Jadi bisa dilihat hasilnya. Jadi yang pertama, nasi menunjukkan perubahan warna biru kehitaman. Gula pasir warnanya tidak berubah. Apel warnanya juga tidak berubah. Sedang pisang warna ungu kebiruan. Kuit menjadi biru kehitaman. Sedangkan kentang menjadi biru tua. Putih telur warnanya tetap tidak berubah. Kemudian tahu putih warnanya tidak berubah. Sedangkan tepung terigu warnanya biru kehitaman. Dan yang terakhir, margarin tidak berubah warnanya. Jadi hasil pengamatan uji karbohidrat pada makanan adalah bahwa pisang setelah diberi betadine warna kekuningan, sebelum diberi betadine kekuningan, setelah diberi betadine itu ungu kebiruan. Apel putih, tetap putih, tidak ada kandungan karbohidrat. Nasi putih sebelum diberikan betadine, setelah diberikan betadine itu warnanya biru kehitaman. Jadi terdapat kandungan karbohidrat. Sedangkan putih telur warnanya tetap tidak ada kandungan karbohidrat. Tahu putih tidak ada kandungan karbohidrat. Margarin juga tidak ada kandungan karbohidrat. Biskuit sebelum diberi betadine itu warnanya coklat, setelah diberi betadine warnanya biru kehitaman, jadi terdapat kandungan karbohidrat. Tepung terigu tadinya warnanya putih, setelah diberi betadine itu biru kehitaman, jadi terdapat kandungan karbohidrat. Gula pasir tidak ada kandungan karbohidrat. Kentang warnanya kuning menjadi biru ketuaan, jadi terdapat kandungan karbohidrat. Kesimpulan dari uji karbohidrat ini bahwa kandungan zat makanan dalam suatu pengujian menggunakan larutan betadine, hasil pengujiannya akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan.
yang telah ditetesi betadine menjadi biru tua, biru keunguan, dan biru kehitaman. Jadi semakin pekat warna birunya, maka semakin tinggi kandungan karbohidratnya pada makanan tersebut. Jadi pada hasil pengamatan tadi bahwa kandungan karbohidrat yang terdapat pada makanan itu ada pisang, nasi, tepung terigu, biskuit, dan kentang. Praktikum yang kedua adalah uji lemak pada makanan. Alat dan bahan praktikumnya yang kita butuhkan adalah untuk praktikum ini yang pertama 2 buah piring kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm sebanyak 12 lembar, lampu senter 1 buah, pipet 5 buah, dan 4 gelas yang berisikan margarin, santan, minyak, dan susu. Yang terakhir adalah air sebagai pengujian nanti. Terus ada bahan makanan yaitu wortel, singkong kering, pepaya, jagung kering, seledri, kacang tanah merah, terus kemiri. Ini adalah bahannya. Yang pertama kita akan menguji uji lemak di air. Kita teteskan air ke kertas yang telah kita siapkan. Selanjutnya kita teteskan minyak. Kita tunggu selama 10 menit. Setelah itu kita arahkan ke lampu senter dan lihat perbedaannya bahwa air tidak mengandung lemak sedangkan minyak mengandung lemak, dan ini adalah sebagai bahan untuk pengujian. Bisa dilihat perbedaannya. Jadi di sini kita olesi kemiri di atas kertas yang telah disiapkan. Setelah itu margarin, kita teteskan margarin di atas kertas yang telah kita siapkan. Kita teteskan sedikit. Selanjutnya seledri kita gosok-gosok di atas kertas tersebut. Selanjutnya wortel, singkong kering, kacang tanah, dan yang terakhir adalah pepaya. Kita tunggu selama 10 menit. Di sini ada santan, kita teteskan santan dan susu. Jadi kita lihat perbedaannya di lampu senter. Jadi kita lihat perbedaannya. Di sini mana yang mengandung lemak dan mana yang tidak mengandung lemak. Jadi tabel hasil pengamatannya bisa dilihat. Kita simpulkan bahwa kandungan zat makanan pada lemak pada sebuah makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat sampul buku. Bahan yang mengandung lemak ada meninggalkan bekas, noda minyak, dan kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas, noda. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak.